Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Taiteng, Neng Titin, Mamah juga. Jadi perlu juga Anda ketahui, jikalau tidak bisa mendengar suara kultum di pagi hari ini, Anda bisa menyetel YouTube-nya ya. YouTube-nya yaitu Sahabat Kultum. Ya. Channelnya Sahabat Kultum. Ya, diklik, saya minta subscribe-nya. Saya panggil Bunda Arianti. Assalamualaikum Bunda Arianti, apa monitorkah Pak Ustadz menuju? Mana Bunda Arianti? Keluar, vokalnya gak keluar. Mana Bunda Arianti? Assalamualaikum. Kok gak keluar? Kenapa gak keluar vokalnya Bunda Arianti? Kenapa? Gak keluar vokalnya. Gak keluar, coba yang lain. Saya minta Bu Saripah siapa ya yang keluar, coba Bu Arianti gak keluar, coba. Mana Bunda Arianti? Loh. Kenapa Bunda Arianti? Coba saya minta Joko Kendel, layang kumintir, minta. Layang kumintir keluar nggak? Coba saya. Bunda Arianti ada gangguan ya? Aduh, saya nggak keluar nih ya. Bu Saripah, coba Bu Saripah muncul. Ibu Lurah. Nggak ada ya? Coba ada ya? Ada yang bisa bantu saya nggak? Layang kumintir muncul, layang kumintir. Coba Bu Arianti nggak muncul. Mungkin volumenya itu Bunda Arianti itu volumenya kurang besar. Oke, Bunda Arianti ini ada trouble sedikit. Bunda Arianti nggak keluar volumenya. Adnan, mandi dulu, sekanan dulu sok. Oke, kita mulai saja ya. Volumenya itu, kita mulai saja. Mohon maaf kepada rekan sahabat Kultum Isani. Ini ada sedikit trouble, saya sampaikan. Langsung aja backup oleh Pak Ustadz saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukrillah binikmatillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Nada dan Dakwah CH024 juga tak lupa pula kepada SKI 14164 MHz. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya yang tak terhitung jumlahnya kepada kita semua jamaah yang saya hormati. Wa in taudu nikmatallahi la tusuha. Nah, ini adalah karena kurnianya jamaah yang saya hormati kita dapat berkumpul baik di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah ataupun di 14164 MHz ini. Guna melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum muslimin
untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu, tolabul ilmi faridah ala kulli muslimin wal muslimat wa malahdi ilalahdi. Bahwa menuntut ilmu itu suatu kewajiban bagi kaum muslimin muslimat walaupun hanya di negeri Cina. Dengan fasilitas yang canggih ini lebih daripada Cina ini malah. Jamaah yang saya hormati. Ya, ini jamaah yang saya hormati tidak bisa dipungkiri lagi adalah suatu kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Jadi kalau saya nuntut ilmu, mencari ilmu ke negeri Cina mengeluarkan biaya bukan sedikit. Tapi dengan kecanggihan di zaman kini, seiring dengan waktu berjalan, maka ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala juga yang saya hormati. Semua adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita bersyukur dan mengaplikasikan jamaah yang saya hormati kenikmatan-kenikmatan di saat ini. Kini kita bukan zaman ontak lagi, jamaah yang saya hormati akan kembali ke zaman dulu, sudah zaman canggih sekarang. Ya, zaman teknologi canggih. Untuk menuntut ilmu, jamaah yang saya hormati dimudahkan sekarang jamaah yang saya hormati. Yang terpenting kita mengaplikasikannya, melaksanakannya jamaah. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, tanpa adanya pertolongan dan hidayah jamaah yang saya hormati, ya, di pagi hari ini jamaah yang saya hormati, mungkin saja kumpul kita jamaah yang saya hormati di pagi hari ini kumpul di tempat yang penuh berkah ini. Mungkin saja masih jamaah yang saya hormati berkutat dengan kesibukan kita yang tak ada habis-habisnya. Bekerja siang malam mengejar setoran atau namun lupa terhadap kewajiban yang harus kita lakukan jamaah yang saya hormati. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini. Selanjutnya, ini sudah menjadi kewajiban saya sendiri jamaah yang saya hormati untuk selalu mengingatkan, terutama kepada diri saya, khususnya kepada keluarga, kepada handai taulan yang sudah terkoneksi, yang sudah merasa dekat dengan saya, agar kita selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus berusaha menjalankan segala perintahnya, menjauhi apa yang dilarangnya. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala jamaah menjadikan kita semua orang-orang yang mendapatkan hidayah, menjadikan orang-orang yang bertakwa jamaah yang saya hormati. Jamaah yang saya hormati, saat ini banyak kita jumpai para wanita sibuk meniti karir di luar rumah. Sehingga jamaah yang saya hormati, di dalam masyarakat sering kita temui para ibu rumah tangga yang berangkat pagi dan pulang petang hari. Sehingga sangat jarang para ibu bertemu dengan anak-anaknya jamaah yang saya hormati. Bercanda dan mengajari anak-anak dengan ilmu agama tentu. Nah, hal ini jamaah yang saya hormati merupakan suatu kenyataan yang sangat disayangkan jamaah yang saya hormati. Anak-anak tetap membutuhkan sosok ibu yang pengasih dan mendedikasikan kehidupannya untuk perkembangan jiwa anak-anak ini jamaah yang saya hormati. Jamaah yang saya hormati, tidak dapat kita pungkiri bersama, terjunnya para istri di dunia karir pada awalnya ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi keluarga. Mahalnya kebutuhan-kebutuhan jamaah yang saya hormati yang tidak diimbangi dengan penghasilan yang cukup membuat istri harus rela membantu suaminya pada saat ini. Begitu jamaah. Pada dasarnya jamaah yang saya hormati, agama Islam telah memuliakan posisi kaum perempuan. Mereka tidak dituntut untuk bekerja mencari nafkah, karena ada suami yang bertanggung jawab untuk urusan yang satu ini.
Pada istri, jamaah yang saya hormati, memiliki tugas tersendiri yang tak kalah mulianya daripada mencari nafkah di luar rumah, yakni berbakti kepada suami, mengurus dan mendidik anak, serta mengatur rumah tangga. Jamaah yang saya hormati pada pagi hari ini. Maka di dalam sebuah kisah, jamaah yang saya hormati, istri Nabi Ayub alaihissalam pernah dia bekerja menjadi pemotong roti. Nah, hal itu jamaah dilakukan karena kondisi Nabi Ayub alaihissalam saat itu yang sakit parah. Jamaah yang saya hormati. Karena apa? Karena sebagai bentuk kesetiaan dan kasih sayang serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia pun bekerja sebagai pemotong roti. Mungkin Anda mendengar bagaimana cerita Nabi Ayub dan Siti Rahmah. Jamaah yang saya hormati, sebagai agama yang humanis, Islam tentu tidak melarang kaum wanita bekerja. Bahkan jamaah yang saya hormati, kerja yang dilakukan wanita untuk membantu perekonomian keluarga ini akan berbuah pahala. Maka hal ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, idza anfaqal muslimun nafaqatun ala ahlihi wa huwa yahtasibuha kanat lahu shadaqatan. Apabila seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya dan dia mengharap pahala darinya, maka itu bernilai sedekah. Jamaah SKI yang saya hormati, juga jamaah nada dan dakwah di CH 024. Para istri yang bekerja dengan niat ikhlas, ini termasuk ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi jamaah, kita juga harus mewaspadai bahwa tidak sedikit kasus rumah tangga yang goyah karena penghasilan istri lebih besar daripada suaminya. Nah, hal ini bisa menjadi sumber malapetaka jamaah di dalam keluarga jika tidak disikapi dengan bijaksana. Jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini meskipun istri bekerja di luar rumah, ia tetap memiliki kewajiban untuk berbakti kepada suaminya. Di dalam posisi inilah jamaah yang saya hormati, para suami juga harus memaklumi kondisi istri yang bekerja. Tentu saja, istri yang bekerja tidak bisa jamaah diharapkan dengan menuntaskan semua pekerjaan rumah tangganya. Semua yang bijaksana harus menjadi partner yang baik. Jamaah yang saya hormati, sehingga keluarga tetap harmonis, ibarat baiti janati. Tidak saling menuntut, tidak menyalahkan suami. Penghasilan istri lebih hebat jamaah daripada suami, tapi tetap dijaga rumah tangga. Jamaah yang saya hormati, al baiti janati. Jamaah kultum yang saya hormati, di pagi hari ini selain itu, suami diharapkan senantiasa memberikan bimbingan dan kasih sayang kepada istrinya. Bagaimana? Apabila hari libur, yuk kita hibur Umi, yuk kita jalan-jalan Umi, begitu. Suami harus menegur istri apabila ia melampaui batas norma agama. Ayo bangun, bangun semuanya, saatnya sholat. Suami juga jamaah yang saya hormati harus memberikan nasihat kepada istrinya, jamaah yang saya hormati. Karena suami adalah imam di rumah tangga, jamaah yang saya hormati. Akan dipinta pertanggungjawabannya kelak pada hari kiamat. Kita ingatkan kepada istri kita, walaupun kita sudah tidak berdaya untuk mengamalkan ajaran agama saat keluar dari rumah untuk bekerja. Ini jamaah yang saya hormati merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh kita sebagai kaum Adam kepada kaum Hawa. Kita ikuti jamaah yang saya hormati. Jamaah yang saya hormati pagi hari ini,
Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini secara berpasang-pasangan agar merasakan ketenangan hidup kita di dunia ini. Maka salah satu tujuan pokok suatu pernikahan adalah agar manusia ini mendapatkan ketentraman. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an jamaah yang saya hormati mengatakan, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun." Surat Ar-Rum. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu. Jamaah yang saya hormati. Oke, terima kasih sudah mengingatkan saya. Saya lanjut, di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Supaya kamu ini cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antara rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Jamaah yang saya hormati nada dan dakwah jamaah SKI. Jadi ketenangan hati ini adalah tujuan yang harus dicapai di dalam pernikahan. Meskipun istri ini memiliki pekerjaan di luar rumah, ia juga memiliki kewajiban untuk mengurus keluarga. Sehingga jamaah yang terpental ya, mohon maaf saya terpental nih. Jamaah yang saya hormati, ketentraman di dalam keluarga ini dapat terwujud manakala suami dan istri saling memahami, saling memikul beban, dan saling mencurahkan kasih sayang. Nah, oleh karena itulah jamaah, para suami pun harus memahami kondisi psikologis istri yang bekerja. Hendaknya jamaah yang saya hormati, para suami pun turut membantu pekerjaan rumah. Nabi Muhammad SAW jamaah yang saya hormati yang telah mencontohkan teladan yang mulia kepada kita para suami ini. Meskipun jamaah beliau seorang nabi akhir zaman, manusia jamaah paling sempurna di dunia, hal itu tidak berbuat beliau jamaah enggan untuk meringankan pekerjaan istri. Ya, aya wadah kumahaneun tadi malam ku saya di kumaha alhamdulillah ngan teu nyeuseum hukul hampura umi. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha jamaah menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW suka dia membantu pekerjaan istrinya. Dan jika tiba waktunya sholat, beliau keluar untuk menjalankan sholat. Aduh, asa kasiniran Jamaah yang saya hormati, seorang suami yang membantu pekerjaan istrinya meskipun sekedar mencuci gelas, alhamdulillah saya tadi malam mencuci gelas, tentu dapat menimbulkan kebahagiaan. Kebahagiaan tersebut jamaah ini muncullah. Karena apa? Karena seorang wanita merasa dilimpahi kasih sayang, tapi dengan ukur rumah gelas sungkul, perhatian, dan cinta. Baru gelas itu teh komo lamun nyeuseum. Sesungguhnya jamaah yang saya hormati, membantu pekerjaan istri bukanlah pekerjaan yang sulit. Ya, suami dan istri adalah dua sosok yang tidak terpisahkan. Sehingga jamaah sudah seyogianya kedua ini menjadi mitra yang saling memahami dan melengkapi. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, ketika istri sudah merasa dicintai dan dilimpahi kasih sayang oleh suami dan anak-anaknya, subhanallah, tentu jamaah, ia akan semakin merasakan ketenangan di dalam keluarga walaupun rumahnya tidak agreng jamaah yang saya hormati. Ya, al-baiti janati. Sehingga keluarga ini menjadi motivasinya di dalam bekerja. Jika sudah demikian jamaah, tentu seorang istri ini akan berusaha untuk membagi waktu dengan sebaik mungkin.
ia pun akan memberikan waktu produktif untuk keluarganya. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, istri yang karir sesungguhnya bukan menjadi penghalang kebahagiaan keluarga. Dengan sikap yang saling memahami, jamaah mengerti dia dan saling mengasihi. Istri yang bekerja ini dapat menjadi jalan bagi kesejahteraan lahir dan batin keluarga. Sikap yang bijaksana akan menjadi kunci penentu kebahagiaan bersama. Selain itu jamaah yang saya hormati, hendaknya kita tidak lupa untuk selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa melimpahkan kebahagiaan kepada keluarga kita. Nah, jamaah yang saya hormati, inilah jamaah yang saya hormati bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, dunianya bahagia, akhiratnya pun sama, jamaah yang saya hormati. Inilah al-baiti janati. Kita berdoa, Rabbana hablana min azwazina wa duriyatina qurratan a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Istri yang solehah apabila dilihat menyenangkan, apabila disuruh tidak menolak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha menguasai hati setiap hambanya. Allah senantiasa memberikan kebahagiaan kepada keluarga hamba-hambanya yang dia kehendaki. Maka karena itu jamaah yang saya hormati, sudah menjadi kewajiban kita untuk senantiasa bermohon kepadanya agar kita diberikan anugerah berupa kebahagiaan di dalam rumah tangga. Amin. 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 Ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Demikian yang saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi bahan buat saya dan Anda semua. Di kultum, istri yang berkarir tetapi tidak meninggalkan rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak masuk suaramu itu Bunda Riati. Ayo Bunda Riati, ucapan terima kasih. Terkenal terus. Nggak masuk suaramu itu. Ya Allah, rahmatilah hamba kami dengan Al-Quran yang agung. Jadikanlah ia bagi kami cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkanlah apa yang telah kami lupa dan ajarkanlah kepada kami apa yang tidak kami ketahui darimu. Anugerahkanlah pada kami kesempatan membacanya pada sebagian malam dan siang. Jadikanlah ia hujah yang kuat bagi kami, wahai Tuhan firman Allah. Maafkan Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengaturkan banyak terima kasih Bunda Arianti, tidak keluar ya. Ada trouble apa nih? Kepada Mami Wulan terima kasih. Kepada FPCA DKI terima kasih. Kemudian Cempaka terima kasih. Alhamdulillah, salam untuk keluarga ya, FPCA DKI. Kemudian Cempaka juga terima kasih. Asep Acu juga terima kasih. Eyang ya. Bunda Arianti modulnya tidak keluar. Sahabat saya ini Al Imron dari Sumatera Utara, terima kasih ya. Sehat selalu ya. Sarifah, terima kasih. Elsa juga terima kasih. Tetap jaga kesehatan
yang berada di CH024 bersama Nada dan Dakwah. Tidak lupa juga terima kasih kepada SKI dari 002 sampai sekian. Maka dari itu dicukupkan kultum pada pukul 6.02. Maka saya mengucapkan mohon maaf apabila penyampaian tidak berkenan dengan hati Anda semua. Silakan dipergunakan frekuensinya dan silakan juga dipergunakan jalur nada dan bahasnya. Saya Yahya Yusliha dipancar luaskan di kawasan Asamanik Setining Bay. Silakan dipergunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ustadz kita ya. Saya mewakili Bunda Arianti ya. Dan terima kasih kepada Jelo Nada Sahabat Indonesia dan dipancarluaskan ke TSRI di Mikayasa dari Sulawesi Utara gitu. Ya, terima kasih banyak kepada Pak Ustadz. Semoga sehat selalu berserta keluarganya. Saya mewakili Bu moderator kita ya, Ariati Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.